Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang Maha Ghafur, yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua kenikmatan beribadah di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah kita sekarang memasuki malam yang ketiga di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah menerima segenap amal ibadah kita yang telah kita lakukan, dan semoga Allah masih terus memberikan kesempatan kepada kita semua untuk senantiasa kita menambah amaliyah ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Salawat salam semoga selalu melimpahkan keharibaan bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, ibu, jemaah rahimakumullah. Seperti mana yang telah saya sampaikan di video sebelumnya, bahwasanya insya Allah selanjutnya kita masih melanjutkan pembahasan terkait masalah-masalah di dalam berpuasa. Bersifatnya bukan menyampaikan fadhailul a'mal. Di sini saya menyampaikan terkait dengan aturan ilmu fikih yang berkaitan dengan ibadah puasa. Kemarin sudah disampaikan terkait dengan apa itu puasa. Sekarang lanjut kita pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hal-hal atau perkara-perkara yang membatalkan kepada puasa. Artinya seperti disampaikan kemarin, yang disampaikan di sini adalah perkara yang membatalkan kepada hukum puasa, bukan kepada fadilah atau pahala puasa. Referensinya ini dalam kitab Fathul Qarib, ada kitab Riyadul Badi'ah. Disampaikan perkara-perkara yang membatalkan puasa itu ada 10. Yang pertama, dukhulu syai'in min a'yanid dunya ilal jawab. Yang pertama, perkara yang membatalkan kepada puasa adalah masuknya benda kepada anggota tubuh kita atau kepada lubang di dalam anggota tubuh kita. Kalau kita hitung, dalam tubuh kita itu ada sekitar 7 lubang yang bersifatnya asli, dalam artian bukan bikinan tapi asli, sejak lahir itu ada. Kalau kita hitung, yang pertama di kepala, paling banyak lubang di kepala. Mulut itu lubang 1, hidung lubangnya ada 2, udah 3. Telinga lubangnya ada 2, 3 sama 2 sudah 5. Dan di bawah daerah terlarang terdapat 2 lubang, yaitu kubul dan dubur. Nah, itu lubang tersebut ketika kita berpuasa hendaklah dijaga, jangan sampai sengaja kita masukkan perkara ke dalam lubang tersebut. Ya, yang lazim kepada mulut ya tentu makan, minum. Terus lagi puasa hati-hati, karena kadang-kadang refleks. Orang yang sudah terbiasa pakai korek kuping, gatal sedikit, nah, ambil korek kuping, digaruk-garuk masuk ke dalam telinga, maka termasuk perkara yang membatalkan kepada puasa, sebab memasukkan zat
atau benda kepada lubang dalam tubuh kita. Hidung juga sama. Lagi pilek kita memakai apa namanya, dulu itu ada obat pengencer orang lagi pilek namanya Vicks, sama itu juga nggak boleh ketika puasa. Atau lubang bawah juga sama, hati-hati nih, lubang bawah yang depan. Lubang depan itu yang riskan itu, mohon maaf, untuk para kaum hawa. Apalagi kalau bicara ibu-ibu, mungkin sudah beda, kondisi keadaan lubangnya sudah beda. Maka hati-hati ketika membersihkan apa namanya, kubulnya, harap hati-hati jangan terlalu dalam, nanti bisa masuk kepada perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama yaitu memasukkan perkara kepada lubang tersebut, benda, memasukkan benda ke lubang tersebut. Sama yang laki-laki dan secara umum sama perempuan, ketika buang hajat, buang air besar, hati-hati dalam membersihkannya, jangan keterlaluan. Jadi mohon maaf, diumpamakan ini apa namanya, dubur. Dubur itu lubang bagian belakang, dubur semua sama, mau laki-laki perempuan sama. Maka dibersihkan area sini, jangan sampai terlalu masuk tangan ke dalam. Sebab kalau masuk ke dalam itu bisa membatalkan kepada puasa. Bahkan di situ banyak permasalahan. Beberapa hal, mohon maaf, ini tapi saya kira kan sudah makan semua kan ini, setelah taraweh mungkin gak akan jijik lah. Ini kan hukum. Ketika kita buang hajat, terus yang kita buang sudah keluar ke sini, sudah masuk ke batasan had dohir, keluar, terus kita tarik lagi, kalau bahasa Sunda dirempodkeun, lap masuk lagi ke dalam, maka itu juga termasuk batal, membatalkan puasa, karena itu sudah keluar dimasukkan kembali. Itu jadi hati-hati. Makanya kalau lagi bulan puasa, kalau memang belum terlalu pengen buang hajat, jangan dulu, nanti takutnya lagi di perjalanan kita gak kuat untuk mendorong, malah masuk lagi, itu bahaya, itu membatalkan, termasuk perkara yang membatalkan puasa. Ini saya tidak terlalu vulgar untuk menjelaskan apalagi bagian perempuan, yang penting jangan sampai melewati batas bibir ini, pertemuan dua bibir, jangan masuk ke dalam tangan, sebab itu termasuk memasukkan benda kepada lubang dalam tubuh kita. Itu yang pertama, membatalkan wudhu. Kalau bahasa kitabnya adalah dukhulu syai'in min ayat ila ma yusamma jawpan, atau ilal jawfi amdan, memasukkan zat benda kepada lubang dalam tubuh kita secara sengaja. Kalau gak sengaja tidak batal. Emang bisa saja. Kita lagi mandi gak sengaja, telinga mungkin kemasukan air, itu mah tidak batal karena tidak disengaja. Karena tidak sengaja bentuknya, tidak sengaja. Lanjut, itu yang pertama. Yang pertama, awas. Jadi harus dijaga lubang pada tubuh kita, jangan sampai dimasukkan benda, kemasukan benda ketika berpuasa. Yang kedua, perkara yang membatalkan puasa adalah muntah secara sengaja. Kalau bahasa daerah mah mabok perjalanan, muntah secara sengaja, meskipun tidak ada perkara yang kembali lagi ke telan. Contoh, muntah secara sengaja, kita lagi puasa, sengaja pengen muntah, telunjuk kita dimasukkan ke tenggorokan kita, dibegini, untuk kita muntah, maka hukumnya batal. Atau mungkin lagi kenceng angin, sengaja mangap aja, sehingga
masuk angin terus muntah, itu termasuk kategori muntah disengaja, maka hukumnya membatalkan dan tidak mesti harus ada kembali. Meskipun semua dimuntahkan tapi muntahnya sengaja, maka hukumnya batal. Kenapa ada kait bahwa tidak ada yang kembali lagi? Sebab nanti kalau muntahnya yang tidak sengaja, contoh dikarenakan mabuk perjalanan, lagi mudik di perjalanan, pulang kampung puyeng lagi puasa, padahal boleh kalau hitungannya di atas 90 km sudah boleh ada rukhsah dari agama untuk membatalkan puasa, tapi dipaksakan puasa terus muntah di perjalanan karena mabok perjalanan, itu mah tidak batal, tapi syarat tidak boleh ada yang kembali lagi. Nah ini makanya, jadi kalau muntahnya tidak disengaja, ada aturannya, yaitu tidak ada yang kembali lagi. Contoh, keluar muntah, di sini ditarik lagi, atau sudah di mulut, sayang, ditelan lagi, gurih katanya, maka itu batal puasanya, meskipun secara aturan muntahnya tidak batal, tapi batalnya karena menelan atau memasukkan dat kepada lubang. Nah itu ke tenggorokan, dimakan lagi, itu mah batal. Jadi kalau muntahnya pure muntah terus dibuang tidak ditelan lagi, maka muntah yang tidak disengaja tidak membatalkan puasa. Dua ya, jadi yang kedua, muntah secara sengaja membatalkan puasa. Baik, dikarenakan waktu, nah kita agak percepat saja. Yang penting inti-intinya kita paham, kita tahu. Yang ketiga, perkara yang membatalkan kepada puasa adalah jima. Jima itu berhubungan badan antara laki-laki dan perempuan. Secara umum ini kita bicara yang membatalkan, mau hubungannya yang halal atau yang haram, dua-duanya membatalkan kepada puasa. Tapi apakah sebatas berpelukan atau apa jima itu? Jadi sebenarnya jima itu begini, dikategorikan seorang zina, bahkan dikategorikan seorang jima itu adalah harus memenuhi syarat. Di antaranya syaratnya adalah memasukkan penis harus melampaui batas hasapah. Batas hasapah itu adalah kalau kita di hitan, itu bekas ujung hitanan di tengah-tengah hasapah itu ada, kalau ke sini namanya kepala, kalau ke bawah batang namanya. Nah, lewat ke sini maka itu hukumnya jima. Jadi yang terdapat di sini leher apa ya namanya? Maaf, ini bukan bicara pornografi, tapi hukum. Sebab selama ini mungkin bahkan yang laki-laki yang punya nggak tahu apa sih sebenarnya faedah dibalik ini semua. Masya Allah, di sini banyak hukum jinah, dikatakan jinah seseorang harus lewat sini. Bahkan hukum jima yang nanti akibatnya seseorang ketika puasa di siang hari sengaja berhubungan badan atau jima, nanti harus bayar kifarat. Ini batasannya. Jadi seorang laki-laki sudah lewat ke sini hasapahnya, maka dia batal puasa dengan sebab jima, dan itu besar resikonya. Kita langsung ambil saja, sebab itqur raqabah, memerdekakan seorang hamba saya sudah gak ada sekarang. Tapi berarti langsung ke level kedua, yaitu harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Awas. Jadi yang nanti ketika suami istri berhubungan badan di siang hari, jima, katakan jima, dengan sengaja, maka nanti yang harus membayar kifarat itu hanyalah laki-laki. Maka kadang-kadang kalau saya lemparkan pertanyaan, ketika lagi pengajian lempar pertanyaan, siapa yang harus bayar kifarat? Dua-duanya, padahal cuma satu. Apa alasannya? Yang pertama, alasannya, kalau yang perempuan
sebelum dia kena hukum jima, yang perempuan sudah dalam keadaan tidak puasa. Kenapa? Dia sudah batal puasa dengan sebab yang pertama tadi apa? Masuknya benda kepada lubang. Mohon maaf, tuh udah masuk. Masuk. Segini sudah masuk, perempuan sudah batal. Jadi ketika pas kena hukum jima, perempuan sudah tidak dalam keadaan puasa. Yang batal puasa dengan sebab jima hanyalah laki-laki. Maka hanya laki-laki yang harus membayar kifarat. Itu. Andai saja jimanya, maaf, tidak kategori jima, hanya sebatas noong doang, kalau bahasa Perancis mah noong apa ya? Gak sampai lewat batasan hasapah, maka yang batal puasa hanyalah yang istri atau yang perempuan, yang laki-laki tidak batal puasa. Baik, jadi sekali lagi, pembatalan puasa, perkara yang merusak atau membatalkan puasa yang ketigalah jima. Jima ini tidak mesti harus keluar air sperma. Cuma masuk, permisi, pulang lagi, sudah batal. Udah nanti mungkin ada pembahasan di terkait dengan lebih jelas lagi bab kifaratnya. Sekarang kita satu persatu aja sampaikan dulu perkara-perkara yang membatalkan puasa. Cuman awas, hati-hati dari sekarang, sangat-sangat dihindari bab jima, sebab berat nanti konsekuensinya. Yang selanjutnya, yang keempat, pembatalan puasa yang keempat adalah keluar air mani. Gimana keluar? Asal keluar tidak, sengaja mengeluarkan air mani. Awas, bahasa sengaja mengeluarkan air mani artinya ada usaha untuk air mani tersebut keluar. Bisa dengan cara dipermainkannya bisa cara halal atau cara haram. Cara halal contoh, oleh istri kita, kalau yang beristri, kalau yang sudah punya istri, kemaluannya dimainkan sama istri, gak apa-apa, halal. Keluar mani, ya maka batal puasanya. Atau dengan cara haram, dimainkan oleh tangan sendiri, atau kalau bahasa lainnya onani, kalau bahasa dulunya tuh ngalocok, apalagi bahasanya, gitu, seperti itu. Jadi terlepas perjalanannya halal atau haram, maka keluar mani secara sengaja hukumnya membatalkan puasa. Bahkan mubasyarah, apa mubasyarah? Cuma bersentuhan kulit, contoh peluk-pelukan sama istri bulan puasa, kubla, berciuman dengan sehingga keluar mani, maka batal puasanya. Sama. Keluar dengan kata sengaja berarti keluar mani yang tidak sengaja. Kalau keluar mani yang tidak sengaja tidak membatalkan puasa. Seperti apa? Seperti mimpi. Biasanya kalau lagi bujangan, apalagi lagi masantren, santri, karena mungkin stoknya banyak, kadang-kadang sering mimpi basah. Lagi ngaji atau habis subuh ketiduran, pas bangun-bangun udah jibreg, udah basah. Maka itu tidak membatalkan puasa karena keluar maninya tidak diusahakan, tidak disengaja. Baik, itu. Selanjutnya sengaja keluar mani, bahkan mubasyarah. Maaf ini, meskipun kita suami istri, ketika puasa harap jaga jarak. Sebab kalau kedekatan kita, contoh capak cipiki, pegang kepada istri, sehingga bisa menimbulkan intisar itu kebangkitan 45,
Atau bahasanya apa ya, mengundang syahwat kita sehingga si ingin kita bangkit, maka termasuk haram, gak boleh, dosa. Meskipun sama istri, jadi sepakat cipiki, tapi tahrikus syahwat, bisa menggugah syahwat, itu gak boleh lagi puasa, termasuk haram, gak boleh. Sebab nanti akan mendorong perkara yang haram, nantinya bisa lepas kontrol, bisa langsung diteruskan sampai babak terakhir. Makanya harus dijaga, tetap dijaga kalau memang itu tahrikus syahwat. Tapi kalau cuma kecupan sayang di jidat dan itu tidak berpengaruh, orang sama istri udah kurang wattnya udah kurang, nah itu mah gak apa-apa, sebatas gitu. Yang penting tidak sampai tahrik, membangkitkan gairah syahwat. Lanjut. Yang kelima, perkara yang membatalkan puasa adalah gila. Orang gila meskipun hilang akal gitu, meskipun sebentar, contoh gila sembuh lagi, nah masa iya begitu ya? Kalau toh ada, atau coba sejam dia gila sembuh lagi, nah lagi puasa, maka meskipun sebentar yang namanya gila tetap membatalkan puasa. Makanya orang gila tidak wajib puasa. Maka kalau andai saja kita melihat ada orang dan nggak mungkin dia lagi haid, contoh laki-laki atau apa, nggak puasa, dua kategori. Kalau enggak orang non muslim, berarti dia orang gila. Nah, sebab orang gila nggak wajib puasa, non muslim nggak wajib puasa. Kalau toh memang laki-laki muslim balik akil, wajib puasa. Maka kalau nggak puasa, ya itu mungkin pilihannya dua. Kalau nggak orang gila, ya orang non muslim, gitu. Wallahu alam. Sebab kalau orang Islam, insya Allah berpuasa. Atau mungkin kalau di terminal, ya orang yang sedang dalam perjalanan, karena ada rukhsah dari agama, boleh. Kita husnudon saja. Insya Allah. Mudah-mudahan tentunya umat Islam semuanya Allah berikan hidayah untuk senantiasa mau mengerjakan ibadah puasa. Baik, yang kelima. Yang keenam, perkara yang membatalkan puasa adalah di sini igma atau pingsan. Tapi kaid ini. Pingsan dikategorikan membatalkan puasa kalau pingsannya seharian penuh. Dari mulai dia terbit fajar sampai terbenam matahari pingsan aja, maka itu pingsan sendiri membatalkan puasa. Kalau pingsannya sebentar, pingsan 5 menit atau bahkan sejam pingsan, dan dia tidak ada hal-hal yang lain lagi yang membatalkan puasa, contoh gak dikasih minum, kalau dikasih minum ya jelas dia batal puasanya. Ini mah enggak, dibiarkan bangun sendiri, nah maka tidak membatalkan puasa. Jadi kalau pingsan ada syaratnya, kaidnya, dia membatalkan puasa kalau seharian penuh dia pingsan. Tapi kalau cuma sebentar dan tidak hal-hal yang lain membatalkan puasa, maka puasanya bisa dilanjut. Seperti itu. Yang keberapa ya sekarang? Yang keenam, persen kelima. Yang keenam, perkara yang membatalkan puasa adalah di sini sampaikan berbuka sebelum yakin atau jelasnya terbenam matahari. Jadi kita membatalkan puasa sebelum yakin atau jelasnya waktu maghrib, maka artinya membatalkan puasa sebelum yakin masuk waktu maghrib, ternyata udah minum baru Allahu Akbar, berarti makan tadi atau minum tadi sebelum maghrib, maka itu pun puasanya batal. Artinya puasa tersebut tidak sah dan nanti wajib diqodho. Itu, maka hati-hati kalau belum yakin, jangan.
Tapi kalau sekarang mah wah sudah medianya gampang, jam di mana-mana, jangankan orang HP juga sudah bisa adzan sekarang gitu. Nah, kalau dulu di perkampungan apalagi di lembah, jam 4 matahari sudah hilang, sudah berasa udah sore. Nah, kan gitu. Kalau di daerah pegunungan biasanya kalau dia berada di sebelah timur gunung, pegunungan, maka dia jam 4 saja sudah kehilangan matahari. Sudah terhalangi oleh bukit. Nah, maka harus hati-hati. Kalau dulu kan kadang-kadang susah masih susah penerangan, susah alat-alat untuk memberitahu waktu sholat. Sekarang sudah canggih. Jadi harus hati-hati ketika sebelum yakin masuk waktu maghrib, jangan dulu berbuka. Sebab konsekuensinya apabila berbuka sebelum jelas maghrib, maka itu termasuk batal puasanya. Baik, selanjutnya yang keberapa nih? Yang ke-8 ya. As-samin, yang ke-8. Yang ke-8 perkara yang membatalkan puasa adalah ridah. Nauzubillahi min dzalik. Murtad artinya dia menyatakan dia keluar dari hukum keislaman ketika puasa, maka batal sekaligus puasanya. Jadi murtad itu membatalkan puasa. Hati-hati. Maka udah dalam kitab Sulamut Taufik disampaikan murtad kan ada 3 bagiannya, ada murtad pekerjaan, murtad perkataan, ada murtad keyakinan. Nah, hati-hati sebab murtad itu membatalkan kepada puasa. Banyak ragamnya lah. At-tasi, yang keberapa? Yang ke-9. Baik, dipercepat. Yang ke-9 adalah datangnya haid atau nifas. Berarti ini khusus untuk perempuan. Masa laki-laki haid? Itu aneh. Apa ada laki-laki haid? Gitu. Nggak mungkin. Makanya kalau melihat laki-laki di siang hari, itu yang tadi katakan, nggak mungkin dia haid atau dia nifas, nggak mungkin. Maka pilihannya itu kalau nggak dia sedang gangguan jiwa, ya non muslim seperti itu. Nah, tapi kalau perempuan bisa ketika haid haram, tidak boleh berpuasa. Maaf ini untuk ibu-ibu atau para wanita yang sudah menstruasi, sudah haid, hati-hati ketika dalam berpuasa. Ketika datang haid, maka harus atau wajib membatalkan puasanya. Jangan puasa. Gitu. Makan minum boleh, tapi harus dijaga. Jangan mentang-mentang lagi haid ngumpul, ini sama tetangga dikumpulin, berjamaah haid ada 5 orang, siang hari rame-rame ngaliwat, rame-rame ngerujak, rame-rame atau makan, gak boleh. Kenapa? Menghargai, menghormati orang yang sedang berpuasa. Apalagi kalau kita punya anak lagi belajar puasa, kan dia mah comel anak-anak mah. Pasti dia ngomong sama yang lain tetangga, mama saya mah kagak puasa. Pasti ngomong sama teman-temannya, mama kagak puasa. Kan jadi rame meskipun kan anak-anak belum paham agama, belum mengerti. Nah, gitu. Yang jelas pasti diomongin minimal sama teman-temannya, mama anu mah kagak puasa itu. Jadi tetap dijaga dijaga etika. Nah, meskipun boleh. Ini kadang-kadang mohon maaf pergi ke pasar, waduh, banyak ibu-ibu lagi ngebaso, soto gitu. Lagi head. Itu kalau ibu-ibu gak masalah. Pasti lagi head. Nah, yang bapak-bapak yang bingung nih, pada ngerokok, ngkongko ngopi, insya Allah, ya di kita mah enggak, gitu. Keluarga kita mah enggak. Mungkin itu mah luar sana, luar sana.
Makanya mudah-mudahan kita doakan yang belum dapat hidayah, mudah-mudahan Allah berikan hidayah untuk senantiasa mau mengikuti aturan agama, diantaranya beribadah puasa. Baik, yang haid, yang nifas, yang ke-9 itu perkara membatalkan puasa. Yang ke-10 perkara yang membatalkan puasa adalah melahirkan atau wiladah. Wiladah itu sendiri membatalkan kepada puasa. Nah, ini ya tentunya yang ke-9 dan yang ke-10 ini khususiat untuk para ibu-ibu, para istri ya, dalam berpuasa. Jadi inilah 10 perkara yang membatalkan kepada puasa. Nah, jadi apabila ketika kita sedang puasa, yang 10 ini oleh kita kena atau dilaksanakan, maka otomatis puasanya batal. Puasanya batal. Bahkan yang dominan memang kalau mau diperpanjang, diperjelas mungkin itu bab jima. Sebab beberapa hal kalau jimanya banyak ada pertanyaan, kalau jimanya lupa gimana? Nah, ada jima lupa, mungkin saja ada jima lupa lagi puasa, melakukan hubungan suami istri, bisa saja. Seseorang suami istri yang sudah rutin, dia jadi rutinitas setiap pada subuh ya suka berhubungan badan, lupa, ternyata udah masuk Ramadan, lupa. Kalau lupa tidak batal, sama dengan makan saja, dengan minum. Kalau lupa tapi asli lupanya, kalau lupa maka tidak batal. Nah, tidak batal, tidak membatalkan kepada puasa. Baik, para jemaah, Bapak Ibu semuanya, mungkin itu dari saya yang dapat saya sampaikan, 10 perkara yang membatalkan puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hal-hal yang senantiasa membatalkan, baik secara batal hukum yang tadi saya sampaikan, atau perkara yang membatalkan kepada pahala puasa atau fadilah puasa. Di antaranya singkatnya, perkara yang membatalkan kepada pahala puasa adalah dosa. Gitu. Nah, sehingga puasa kita bisa jadikan penghalang antara kita dengan api neraka Allah kalau puasa kita itu dijaga kualitasnya, artinya pahalanya. Meskipun pembatalan yang ini kita jaga, tapi kalau kualitasnya atau isinya atau pahala puasanya kita rusak, sama saja gitu, tidak berbobot. Makanya sisi hukum puasanya kita jaga secara keabsahannya, sisi pembatalan secara pahalanya pun kita jaga. Mudah-mudahan Allah terima ibadah puasa kita semua. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.